Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Jadi intinya tanggal 12 dan 16 Maret ini akan jadi sejarah bahwa Liverpool kehilangan 2 calon pialanya, ya kan? Apakah IPL juga sudah di depan mata atau masih mungkin hilang juga? Kita saksikan parodi yang berikut ini. Yeay, akhirnya semua piala dibawa. Quadruple nih, akhirnya 4 piala gue pegang musim ini. Siapa yang juara Premier League, Liga Champion, Piala Carling, Piala FA? Klub mana yang bisa punya kayak gini? Buset, asal mau ngejar, lu mimpi apaan lu? Cuman mimpi. Gara-gara banyak sesumbar, megang piala banyak, hilang semua. Buset, mimpi, asal mau ngejar, bangun. Harapan palsu. Gak ada yang gak mungkin, masih ada possibility Arsenal coba ngejar di Premier League. Tadi gue bilang ada 2 game yang bisa sangat menguntungkan, termasuk kemarin dan juga nanti yang memangkas menuju ke 9 poin. Dan warning sign-nya mungkin dimulai dari match di FA Cup ya, Plymouth. Walaupun rotasinya cukup masif, tapi di situ mulai ada kendala-kendala berujung dengan tersingkirnya Liverpool dan lanjut ke pertandingan lawan Manchester United, kemudian juga puncaknya di Carabao Cup. Walaupun ini mungkin memang cup yang buat Liverpool adalah bonus, tapi buat Newcastle berarti segalanya. Ada beda tujuan di sini, tapi dengan cara yang terjadi di pertandingan kemarin, Valen, lo ngeliatnya ini adalah satu momen untuk mengamankan silverware pertama, lepas gitu kan. Lepas. Dan ini bisa berakibat buruk dengan momentum yang nggak terjaga setelah tersingkir di Champions League juga dengan cara yang kurang enak menghadapi PSG. Dan Newcastle kayaknya game plan-nya udah tepat banget kemarin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, selamat untuk Newcastle United dan juga para fansnya seperti Alan Shearer ini. Gue kira endek. Kesimpulan gue itu bener kata kutipan, hard work beat talents when talent doesn't work hard. Kalau kemarin kita lihat, silakan kita perdebatkan lagi talenta-talenta yang ada. Ya kita tahu bahwa Liverpool banyak sekali di situ yang mengunggulkan. Tapi ketika berangkat datang bermain tidak dengan se-Spartan si monster pemain belakang itu, terus si Jolinton itu, kemudian juga si kapten itu malah lebih kalem, malah daripada biasanya kan dia Bruno kayak salon kan. Kalau ini kemarin dia fightingnya keren banget, Isak cool banget. Sementara Liverpool dengan Salah yang masih bingung mau ngapain lagi. Kemudian juga Jota sama Diaz lagi-lagi sebagai starter masih created chances tapi nggak maksimal. Sobo sama McAllister, gue tahu ini yang terbaik di tengah sama Gravenberch, tapi ketika memang sudah main terus kan, artinya formasi dan pemain yang ditampilkan menurut gue itu adalah yang memang sudah terantisipasi oleh Howe ya. Eddie Howe. Dan ternyata tidak ada kejutan. Jadi ternyata benar apa yang sudah dianalisa oleh Newcastle, apa yang sudah pasti dipersiapkan dengan luar biasa oleh tim pelatih Newcastle, kejadian. Sehingga dia bisa belajar dari kekalahan lawan PSG, kesulitan lawan PSG sebelumnya, kemudian juga gimana cara matiin Salah. Kemudian si ini juga udah mainnya kan gitu-gitu aja sebenarnya, Szoboszlai, McAllister gitu loh. Tidak ada unsur kejutannya. Juara Carabao-nya juga sudah dapat tahun lalu gitu loh. Nah, sepertinya Slot belum bisa mempersiapkan pertandingan untuk final seperti itu menurut gue. Kita ingat kan waktu itu Liverpool malah dengan banyak pemain muda ya dan lain sebagainya. Kalau emang dia berani memainkan Gallagher, kenapa dia nggak berani memainkan juga kayak Chiesa, kayak Harvey yang udah kesel tapi punya api untuk membuktikan gitu loh. Ini yang main masih yang memang udah jaminan pemain inti tapi lagi down, lagi capek, lagi ribet, lagi riweuh, lagi nggak oke. Sampai penggantinya pun tetap sama, masuk dulu si Darwin sama Curtis Jones gitu. Ini kan juga yang sudah hafalan, bahkan sampai situ pun sudah terantisipasi menurut gua sama Eddie Howe juga. Lah sama nih pergantian pemainnya. Mulai ada perubahan ketika Harvey masuk dengan Harvey ini dari sayap dia bisa. Dia punya shooting bagus, dia punya etos kerja bagus, dia punya terobosan yang gue bilang tuh harus ada kan, yang umpan-umpan terobos tuh bagus. Chiesa ternyata
nggak ringkih juga. Kemarin dia bisa sliding dengan bagus, ngotot segala macam di luar gol yang diciptakan. Nah, dua pemain ini aja lumayan bisa merubah irama permainan gitu loh. Walaupun sudah kebobolan dulu di menit akhir, walaupun itu pun juga aneh banget ya McAllister yang harus jaga walaupun sudah dijelaskan. Kemudian gol kedua juga masa nggak ada alarmnya sih lo habis kebobolan yang VAR, terus kemudian ada bola mantul begitu lagi. Jadi sekali lagi gue melihat bahwa kemarin memang layak Newcastle memenangkan pertandingan, karena ya itu gue bilang pemain-pemain ini sudah terantisipasi dan tidak ada apinya untuk membuktikan bahwa mereka tuh juga datang ke situ dengan semangat seperti semangatnya Newcastle yang kita lihat supporternya bos. Baru kali itu suaranya sama ininya bisa ngalahin penonton Liverpool. Legend-legend lu datang semua. Mainnya juga gokil. Gue tuh paling senang memang pemain habis ngerebut bola teriak kayak futsal. Itu kan memang benar-benar menunjukkan bahwa gua nih main kalah pun menurut gua selalu bilang kalah pun tapi lu udah nunjukin api itu, passion itu, kita tuh puas nontonnya gitu. Ini kan enggak. Salah masih ngambek lanjutan dari penalti gagal. Mukanya cemberut. Nggak tahu mau ngapain, nggak ada game changer di situ. Jadi ya udah terantisipasi lah. Makanya sekarang gue bilang selamat untuk Newcastle United. Mo Salah ada statsnya. 9 major final. 1 gol doang. Lawan Tottenham. Penalti. Sementara dia udah yang ada kalau menurut gue Klopp tuh masih berani ganti Salah. Tapi gue lihat kalau Slot belum ini nih fase itu keadaan yang masih memang harus mengejar ketinggalan atau apa. Salah pasti jaminan untuk dimainkan gitu. Di laga kemarin juga Salah untuk pertama kalinya ya sepanjang berbaju Liverpool main 90 menit tanpa menciptakan satu pun shot on goal dan juga satu pun chance created. Kalau mau bahas Eddie Howe dulu di pelatih. Tadi nambah dulu ya dikasih jaib lagi dikit. Sekarang baru Eddie Howe. Eddie Howe sangat layak. Eddie Howe ya pelatih asal Inggris pertama yang menangin gelar sejak Harry Redknapp ya di Piala FA 2008. Kalau di Carabao biasa trolley with the Broly. Steve McLaren ya. Ini Eddie Howe punya squad ini, dia datang dengan mayoritas pemain yang mungkin tapi masih ceritain sama dari dulu dong. Menghadapi Doncaster hampir nggak bisa lolos dari hampir penalti, jurang dan lain-lain. Kita di sini. Mas jauh banget itu ya. Tapi karena perjuangan dari situ yang akhirnya memang tim tuh menurut gue angkat. Dan emang si Howe ini banyak yang bilang kayak Newcastle di belakangnya ada Raja Minyak Arab Saudi gitu. Tapi kan enggak juga karena di laga ini Newcastle udah 3 window terakhir mereka nggak punya uang untuk beli pemain untuk menambah kekuatan di tim utama. Kebanyakan adalah menjual pemain, Minte, Elliot Anderson dan lain-lain. Joelinton datang ke Newcastle sebagai striker pada 2019 kalau nggak salah, striker gagal, striker butut, salah scouting. Tapi Eddie Howe bisa menemukan dia, mengganti dia sebagai gelandang yang elit bisa gue bilang karena dia juga masuk lagi ke timnas Brazil, setup timnas Brazil. Tino Livramento, Lewis Hall ketika datang ke Newcastle mereka ada pemain buangan klub mereka masing-masing dipoles jadi pemain timnas Inggris. Itu kalau masuk series Netflix pasti ada momen gimana Eddie Howe tuh bisa membuat mereka semangat lagi. Main manajemennya itu bagus benar, main manajemennya pasti ada si cara dia cara komunikasi, cara dia one on one dengan pemain itu bagus karena untuk keep misalnya Tonali setelah apa yang dia lewatin dalam setahun terakhir nggak menyentuh bola, nggak bermain dan lain-lain itu nggak akan mudah bagi Sandro. Tapi Eddie Howe bisa memanage dia dengan sangat baik, memanage keep itu dia fire api di dirinya untuk bisa menjadi pemain yang kayak dia sekarang. Jacob Murphy dulu paling cuma pemain sayap jadi-jadian lah di tim championship, sekarang bisa berkontribusi ke dalam ke final dengan asisnya dia. Begitu banyak contoh bagaimana Eddie Howe membenahi tim ini dengan sangat luar biasa dan sorotan bahwa dia adalah pelatih asal Inggris itu lebih juga membuat banyak orang juga akhirnya Inggris pun di media sana ya punya seorang pelatih lokal yang bisa memberikan gelar lagi setelah sekian lama di antara sekian banyak pelatih-pelatih asing. Dengan budget yang ya kita kalau bandingkan Virgil van Dijk 1 itu bisa beli Denver 6 kali lipat gitu. Ya memang kualitasnya juga beda. Iya. Emang kualitasnya beda tapi yang menentukan kemarin dalam trofi tadi gue bilang karena apinya itu. Dan mas gue apa yang lo bilang tadi sama Mas Lot juga kan. Tapi bagaimana match preparation dia di final ini yang gue benar-benar dahsyat. Iya, perjalanannya Eddie Howe emang udah tahun ketiga ya sama tim ini dari
tim yang hampir degradasi, dia datang peringkat ke-17, peringkat ke-18, sekarang bisa lolos ke Eropa, peringkat 4 2 musim lalu, terus kemudian main di Liga Champions, dan sekarang mengangkat trofi di Wembley, dan testament juga terhadap para pemainnya dia. Bruno juga berkembang banget, dan lain-lain, Tonali, dengan ya tadi kita udah bahas segala kesulitan yang dialami. Newcastle untuk memimpin di sebuah cup final di Wembley ini baru pertama kalinya terjadi setelah 1955 karena Newcastle main 5 kali final di Wembley. Sejak itu mereka selalu kalah, selalu ketinggalan lebih dulu, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk Dan Burn yang mencetak gol sendiri ya, anak lokal Akamsi dari Blythe, pemain yang sebenarnya jarang mencetak gol, Bang Valen, 54 pertandingan baru dia bisa mencetak gol. Dan yang jaga setiap kali adalah Alexis McAllister, itu udah nggak ngerti. Kalau cuma sekali doang oke, tapi ini empat kali beruntun. Dan Dan Burn ditanya setelah laga, kamu ada perasaan nggak sih mencetak gol? Ya ada. orang yang ngadepin gue pemain sependek itu. Jadi kalau gue nanya ke teman gue fans Liverpool juga, Liverpool jaga zonal, tapi nggak tahu kenapa man to man selalu 4 kali dia di situasi kotak penalti, yaitu nyari mati sendiri sih. Tapi Liverpool, kalau gue jadi fans Liverpool, bukan hanya mereka kalah ya, tapi bagaimana cara mereka kalah di lawan PSG over 2 legs, lawan Newcastle di laga ini. Itu dia nggak ada fire atau nggak ada tenaga, apa udah habis apa gimana, cedera dan lain-lain. Karena yang ditargetin kemarin sih pasti Eddie Howe itu belajar dari laga yang 3-3 di St. James Park. Di sana itu Jarell Quansah main jelek banget. Dan di sini dia kembali main sebagai bek kanan. Dan kipernya Kelleher juga kan? Dan kipernya Kelleher juga ketika itu dikasih bola-bola tanggung juga yang bikin lumayan panik. Dengan adanya Quansah di kanan itu, Harvey Barnes, walaupun Newcastle main kemarin tuh tanpa seluruh blok kiri mereka ya. Gordon Hall dan juga Sven Botman, back terbaik yang Newcastle punya, itu nggak ada. Tapi mereka bisa tetap exploit keadaan. Mo Salah sampai nggak bisa mencetak satupun chance ke gawang, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Mo Salah adalah Mo Salah. Ya Liverpoolnya makanya Fir. Jadi lu berapi-api, Liverpoolnya underperform gitu loh. Jadi emang dan mungkin gue baru sekali ya gue ngelihat ternyata Gravenberch bisa main jelek juga gitu kan. Kecapean. Karena selama ini eksplanasinya semua pemain bisa main jelek, dia nggak pernah tuh. Nggak pernah konsisten. Underperform, dia selalu konsisten. Interceptnya lah, chance created-nya lah, umpan-umpan ke depannya. Itu sama sekali kemarin nggak ada. Makanya tapi sorry gue potong. Apakah itu juga kredit buat Eddie Howe juga? Karena setup-nya Newcastle ini nggak bisa di-press sama Liverpool. Liverpool kan suka press gitu kan, di awal apalagi gitu untuk membuat tim nggak bisa berkembang. Terus juga approach-nya juga agak throwback gitu dengan ketika mereka pegang bola, mereka punya satu target Isak, tapi second ball-nya juga bisa nanti ada yang masuk dari lapangan tengah gitu kan. Ini kayaknya hal-hal yang tadi mengejutkan buat Liverpool dengan cara throwback seperti ini. Iya, justru kekuatan kemarin Newcastle terlepas dari gol yang mereka cetak ya. Di luar mereka, kalau mereka memang berjalan semuanya bisa 5 gol tuh gua rasa kemarin. Ketika bola keluar dari lini pertahanan Liverpool, di press dari tengah, dapat kesempatan nyerang, tapi sayang gitu langsung ditembak. Dan itu berapa kali keluar gitu tembakannya. Kalau nggak ada Konate sama Van Dijk tuh bagus banget tuh dua itu. Berapa kali kesempatan mereka untuk sekalian aja loh ngancurin Liverpool dengan ngegolin banyak, itu kesempatan Newcastle kemarin banyak banget gitu. Ya memang nggak lepas dari jeleknya sih menurut gua semua pemain. Salah baru kali ini poinnya 6,1. Itu yang paling jelek Jota 5,2 dan 6,1 Salah gitu. Kita nggak pernah lihat juga Salah dapat poin sejelek itu gitu. Artinya memang se-underperform itu gitu. Pergantian pemain juga menurut gua banyak banget yang terlambat. Terutama ya masukin tadi yang Valen bilang, Harvey Elliott, Chiesa, at least Elliott lah lu masukin. Harusnya dia. Starter malah ya, Elliott udah peran besar di starter. Cuman lawan kan PSG gitu kan. Kalau memainkan sebuah partai final, walaupun kiper memang selalu, kalau memang dari start dari awal lu mainin kiper ini kan selalu kan sampai final pun tetap dimainin. Itu kan berapa kali jadi penyelamat di era Klopp, adu penalti kan Kelleher juga gitu kan. Barcelona ketika di era Pep juga, ketika lo mulai Pinto jadi kiper dari Copa del Rey, ya finalnya tetap Pinto gitu. Tapi semuanya 10-10-nya pasti pemain inti. Nah, yang kemarin kan coba dimainkan, kecuali di kanan gak ada TAA, makanya mainin Quansah di situ gitu. Tapi kan at least lo mengharapkan McAllister main sesuai standar lah, Szoboszlai harusnya sesuai standar, Jota itu kan biasanya adalah standarnya di mana gitu, tapi mereka sama sekali nggak mencapai itu gitu. Dan ketika 60 menit, 70 menit
lu nggak ada perubahan gitu, perubahannya menurut gue telat gitu untuk menghadirkan pemain-pemain. Curtis Jones masuk tapi dia lebih ada sparknya gitu loh dibanding pemain yang lain. Si Nunes juga sparknya kelihatan gitu, masih ngotot loh untuk nyari bola di depan gitu dibandingkan Luis Diaz, dibandingkan sebelumnya Jota gitu. Jadi ya menurut gua pergantiannya yang telat dari Slot untuk bisa mengubah jalannya laga, itu sih yang gua sayangkan dari pertandingan kemarin gitu. Ya untuk Newcastle ini kan startnya ya, title yang didapat 70 tahun nggak pernah ngangkat trofi lagi gitu kan. 69 tahun 313 hari. Nah itu. Nah, kalau lo udah merasakan hegemoninya, lo rasakan mengangkat trofi, kesetiaan para supporter ini kan tanpa batas lah kalau buat Newcastle, dan ini satu klub dalam satu kota nih ya cuma Newcastle United gitu. Tapi kayaknya PSR nih yang jadi penghadang nggak fair menurut gua untuk Newcastle, karena Chelsea pernah punya kesempatan, Roman masuk, dia beli pemain begitu banyak gitu kan, dan itu merubah bagaimana Chelsea sekarang sebagai sebuah tim yang tadinya nggak, mungkin kayak Newcastle juga gitu kan, struggle untuk bisa raih trofi Premier League, mereka bisa di Europe, mereka bisa berjaya juga. Next levelnya tentunya bagi Newcastle, ambisinya kan itu kan, tapi dengan penghadang ini padahal ownership-nya kan state owned. State owned, iya. Yang angkat trofi kemarin, iya, pemilik sovereign fund Gue tambahin pertanyaannya. Apa? Karena ini state owned, perasaan lo berubah? Karena dulu kan bukan state owned, lo punya kebanggaan mall masyarakat. Mall owned. Sport Direct. Sports Direct. Sang legenda. Newcastle pernah 14 tahun dimiliki oleh orang Inggris tulen, yang orang Inggris sama sekali nggak ada masalah. Tapi dia buang-buang aja kesempatan itu. Sports Direct Arena, Sports Direct di mana-mana. Secara commercial value, Newcastle sama Tottenham 2007 tuh on par. Tapi sekarang Tottenham udah bisa punya stadion sendiri, udah punya sponsorship, commercial income. Tim paling sehat di Premier League. Tim paling sehat di Premier League dia. Tapi itu kabinetnya nggak sehat. Dalam bukti ya, trofinya ya kosong aja gitu. Makanya gue tanya fans Tottenham, mereka bilang mereka pengen balik lagi ke White Hart Lane. Lebih senang di stadion lama. Padahal yang sekarang bisa ada konser. Ada ini si Trippier menjadi pemain ke-68 yang mengangkat trofi setelah meninggalkan Spurs Tottenham. Tapi secara komersial sebenarnya itu target yang diinginkan oleh para pemilik Newcastle. Walaupun emang kita udah bukan lagi era ini ya, dia financial injection yang kayak dulu Abramovich lah, lain-lain, Sugar Daddy, dari era Alan Sugar, bahkan dari era Sir John Hall sendiri dulu yang bos pemilik mall terbesar di area Newcastle ketika dia beli Alan Shearer World Record Transfer Fee. Emang halangannya di satu sisi itu, klub ini nggak bisa berkembang secepat yang orang-orang ya di luar para fans Newcastle yang udah tahu ya bahwa perkembangan tim nggak bisa secepat itu kan. Dulu ekspektasinya Newcastle beli Salah, beli Mbappe, beli Donnarumma dan lain-lain ketika take over. Tapi fans yang benar-benar tahu Newcastle dari lama itu paham bahwa ini adalah project yang emang perlu waktu. Ketika mereka lolos ke Champions League itu adalah akselerasi terlalu cepat dari project itu. Seharusnya nggak secepat ini rebuilding mereka, karena dari zona degradasi sampai ke lolos Champions itu hanya dalam waktu semusim. Overperform kaget lah. Ya, pas tampil kaget ya. Kaget lah, main di Milan aja kayak gitu, bingung. Walaupun tetap ngalahin PSG dong, 4-1 dong. Tapi lo harus emang, maksud gue jangan kejauhan juga. Apanya? Ekspektasinya. Iya. Enjoy aja, karena kan lo mungkin juara lagi, lo udah punya cucu. Iya, gini, Ya gua kan? anak-anak Indotun Army itu kemarin, Bang, gua kenal mereka dari mereka masih sendiri, masih bujang, pacaran, putus, punya anak kedua, kadang ada yang cerai. Ini udah baru juara sekarang. Itu yang gue bilang. Jadi memang kita nih fans tuh harus punya POV yang balance. Saat kita kalah Liverpool, ini kita diinjek-injek pasti. Tapi pas menang itu kan cuma piala ciki. Tapi kan beda ketika yang menang Newcastle. Ketika yang menang memang tim yang menunggu juara itu sekian lama. Ini kan jadi sesuatu yang sangat besar. Itulah kenapa kita bisa nggak adil dalam melihat satu piala. Untuk tim tertentu dianggap piala ini apa sih lu? Ngapain lu juara di sini, nggak penting banget. Tapi ketika tim yang menunggu sekian lama ini kan jadi sesuatu yang sangat besar gitu. Sementara pialanya sama.
Tapi karena yang Iya, menangnya beda, bobotnya beda. narasi itu bisa berbeda, betul nggak, Fir? Bener-bener karena dalam Gue liat dia nobar nih di baru kali itu kan gue padahal bulan puasa banyak minuman apa tuh? Teh manis ya. Teh manis. Warnanya emang rada mirip. Ya kan, Kira itu bule-bule, ya kan Nes, iya itu kan bule-bule. Ya kan mirip kan, Kecium teh apa manis itu? kecium. Kecium teh manis Kecium, ya. teh Iya. manis. Untung dia nggak sambil gini. 11 tahun Piala Liga cuma dimenangin oleh Man United, Man City, Liverpool dan Chelsea. Jadi emang anything di luar 4 klub itu pasti adalah suatu hal yang bakal jadi disambut baik juga oleh 20 publik. tahun juga itu aja. Iya itu aja, dan ketika Newcastle akhirnya punya kesempatan dengan segala keterbatasan, mereka harus membuang 2 pemain muda terbaik mereka loh. Awal musim ini Elliot Anderson yang dia ada di sana, dia ada di tribun, ada Jordi Maradona, dia nonton pertandingannya. Yankuba Minteh di Brighton luar biasa. Superstar, Itu superstar. Kita cuma punya 1 right winger sekarang Newcastle, cuman Jack Murphy aja karena udah harus jual Miggy Almiron juga dia. Untung Lloyd Kelly dibeli Juventus, nggak ngerti Juventus kenapa mau beli Lloyd Kelly 20 juta, misteri. Anthony Gordon dengan ya apa yang dia lakukan sendiri, salah dia, tapi Isak nih Norway. ya Sweden. Sweden. Dan hampir banget kita Newcastle jual Anthony Gordon pada awal musim ya ke Liverpool bahkan ke Liverpool. Si Akamsi mau pulang tapi untung nggak jadi waktu Akhir musim ini. kagak. Dan ketika si Yasir Al-Rumayyan datang ada di lapangan pun dia bilang ini adalah this trophy is one of many. Itu udah benar-benar menurut gua udah suatu proof of ambition juga untuk ke para pemain Newcastle. Ya udah disinilah kita akan berusaha membangun sesuatu yang baru. Mungkin nggak cepat, apa kan mau bangun stadion juga Newcastle kayaknya mau pindah dari St James Park, walaupun pindah dikit aja ke Leazes Park. Janganlah. Ya, harus Beda, kalau beda. buat emang vibe-nya Tapi beda. kalian merasa nyaman nggak berbagi kebahagiaan ini dengan semua yang anti Liverpool? Kan sekarang semua anti Liverpool berasa kayak fans Newcastle United. Lu merasa Gua bingung. eksklusif atau memang nggak apa-apa? Ayo, atau lu apaan sih lu gitu? Yang ngebantar fans saya Yang ngebantar saya ikutan. Apain sih? Banyak yang ikutan ya. Tapi gue juga thank you sih, maksudnya banyak yang appreciate juga apa yang Newcastle lakukan kemarin, dan penantian juga panjang dari para supporter. Appreciate-nya cuma Newcastle. preambul, padahal ponnya Padahal ini ngejarin si ini. Liverpool Ada ya. banter ke Liverpool. Tapi itulah pentingnya memelihara api, itu pentingnya, karena pasti beda orang yang udah fokus udah ke UCL tapi gagal terus ke pertandingan ini dengan yang memang apapun yang ada di depan gue ada di babak final, gue harus namanya all out gitu. Apalagi sebelumnya sempat final juga kan 2023. Itu 2023 lawan MU. United kan, artinya kan ada di situ. Dan itu beda banget pembelajarannya gitu loh. Jadi Bahkan ya golnya tuh pertama ya Congrats. setelah Ropley kan, header juga ya lawan Chelsea. Itu sampai pelatihnya final siapa? FA Cup. Eddie Howe juga. Eddie Howe. Nah, berarti kan makanya maksud gue dia Belajar persiapan ininya udah tahu Iya. gitu, suasana akan seperti ini gitu. Dan Eddie Howe tadi kan ownership katakan ini startnya Iya. ada trofi di kabinet Newcastle, tapi suara-suara yang berkeliaran nih Eddie Howe buat gantiin Thomas Tuchel. Oh udah mau ganti lagi kan baru. Kan short term. Baru short Tuchel kan term. cuma Iya. satu turnamen kan. Iya. Dan kayaknya big picture-nya ya Eddie Howe dengan Soalnya Kalau sampai Eddie Howe ngelatih Inggris kalah ngetop sama pelatih Indonesia. Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, bos. Mantan Jordi juga. Iya mantan Newcastle juga dia. Janganlah ya. Eddie Howe sih sebenarnya karena emang stok pelatih Inggris itu kan dikit ya. Dia pasti semua yang apalagi pelatih yang bisa membawa trofi domestik, memenangkan trofi and any kind bahkan, sehingga namanya pasti akan dikaitkan dengan pos di kursi kepelatihan Inggris, karena emang Inggris sejak ya eranya mungkin si Capello sama Eriksen, sebelum itu selama sejarah kan selalu orang Inggris, bahkan dengan Tuchel sekarang pun banyak kontroversi. Tapi ya penggantinya siapa? Graham Potter ketika itu. Eddie Howe juga baru 1 musim di Champions League dan musim itu nggak terlalu bagus ya. Kalau dia bisa build on this dalam beberapa tahun ke depan, ya maybe suatu waktu nanti, ya nggak dalam waktu dekat sih, karena si Tuchel mengambil Dan Burn juga nih, artinya cukup ngeliatin Newcastle juga dia. Terus ada surat dari bokapnya yang di reveal ya. Oh iya yang di 3 reveal ya. lembar itu 3 kan. lembar itu juga kayaknya bagian dari apa yang lagi viral juga sekarang kan, manifesting. Gue rasa si bapaknya sama siapa anaknya yang gede itu. Iya Big Dan Dan Burn. pasti adalah itu dampak apa ya secara
motivasi buat Iya. dia lah itu kan, karena kisah dia diceritain di situ kan. Iya, ada di situ dari Dia awal. emang anak kampung situ kan. Anak kampung Iya. situ dibuang dari akademi pas kecil, terus akhirnya bisa cerita balik underdog lagi. selalu laku. Underdog story. Itu. Buat slow-mo bagus. Bagus banget. Buat setelah season selesai, Iya. DVD. Itu yang gue bilang karena kalau ini akan bisa masuk di Netflix. Iya. Tapi kemarin kalau Liverpool juara, udah gitu Udah doang. biasa aja. Apaan sih lu piala ciki lagi kan itu pasti. Jadi Iya, udah gue sering turut biasa. happy. Gue turut happy karena you juga deserve gitu Deserve. dan itu udah ditunggu. Lu tau lah rasanya, kita kan pernah ngerasain juga 30 Iya. tahun yang 30 kita mau tahun, adalah Pak. segitu lamanya, jadi Segitu lamanya 2 kali Coba kalau bisa sih lu degradasi. berangkat lah kayak Mardel, masa lu Ini juga ada nangis. Gitu. udah nggak nangis Udah ya nggak nangis. pesonanya. Berangkat lah. Berangkat Apa ke lah. Australia lu? Enggak, sini aja kita. Oke, ini udah banyak yang nyawer Udah nih, banyak yang minta nyawer ya, dibacain. Dari yang ini selalu setia nyawer ya, setiap minggu Palace till I die, Rp50.000. Semoga Newcastle lolos ke Europa League sehingga slot Conference League tetap terbuka buat tim kayak Palace. Oke. Harusnya bisa Inggris tuh bisa 11 tim ya lolos ya. Kalau emang semua ada skenario, tapi itu termasuk kalau Aston Villa juara Liga Champions ya. Sama MU juara. MU juara Atau Tottenham. atau Tottenham ya. Tapi MU masih ada FA Cup kan? Nggak ada. Oh, udah nggak Nggak lolos? ada kan Kalah, Arsenal. Fulham. Fulham. Penalti. Kalah. Penalti kalah. Oh iya, Yang baru Fulham ini? penalti. Iya. Oh itu Fulham tuh FA Cup ya? Iya. Oh sorry, gue beneran bukan mau. Gue pikir masih ada FA Cup, berarti malah sih itu ada gelar dulu ya? Ten Hag ya? Ten Hag. Ya sekarang Europa League kan. Oh iya, masih ada Europa Ini kan League. ke Eropanya yang paling realistis kan FA Cup seharusnya gitu kan. Setelah the big boys-nya hilang semua kan. Kecuali Iya. City ya. Dia bisa ini kan. Ya berarti mungkin melengkapi kan, kalau si itu Carabao sama FA Cup, lanjut Amorim mungkin Europa League. Tuh baik gak gue? Oke, next dari FC Bedah Unhas Rp99.000. Setuju nggak kalau level slot masih di bawah Klopp? Soalnya 3 match terakhir Liverpool nggak mampu keluar dari tekanan. Setuju nggak? Iya, ya ujian seorang pelatih kan saat tertekan. If everything went well gitu kan, ya udahlah. Kayak orang bicara honeymoon period gitu kan, ya lagi bagus-bagus aja. Tapi begitu semuanya nggak berjalan sesuai skenario, lu bisa ada jawaban nggak? Nah di beberapa pertandingan slot nggak memperlihatkan itu gitu. Jadi ya emang Kelihatan ya pas lagi ada posisi tekanan. sekarang emang jauh di atas ekspektasi gitu. Tapi ketika ekspektasi sudah tinggi kan harapannya ketika bertemu tim-tim yang ngasih lo tekanan, lo bisa ngasih jawaban juga. Tapi belum. Dan harus kita ukurnya apakah tahun pertama. Ini kan tahun pertama. Iya, Sementara kan Klopp juga dari dulu malah terkenal Mr. Runner Up juga kan. Dari dia di Jerman segala macam. Jadi belum pas kalau menurut gua di compare sekarang. Karena Oke. ini keterlaluan aja bisa sempat nyampe di ujung-ujung bagus-bagus gini. Kalah-kalahan. Bang, banyak juga tadi ada beberapa yang nanya, abang nggak ikut berangkat ke Australia. Aku tidak berangkat ke Australia. Aku siap mendukung tim nasional Indonesia. Ada 2 kegiatan kita, ya. Satu ada live reactions di sini. Sekali kasih tahu lah ya. Ada Greg Ngokolo sama Yusa yang akan ada di sini. Sementara gua ada di nonton bareng di Plus 62 Coffee di Atmajaya. Jadi kita juga nanti akan lihat ada 2 kegiatan lah. Tapi yang Jebret Media akan ada kegiatan di studio. Gue sih ntar kasih gambar aja suasana nonton bareng yang ada di Plus 62 Coffee. Siapa tahu nggak ada yang berangkat ke Australia, mau nonton bareng di sana bisa. Tapi tetap sambil pegang gadget nonton Jebret Media TV karena kita 60.000 lagi 1 juta subscribers. Ayo, Jebret Mohon Media, dibantu dukung. karena kita kalau udah 1 juta kita mau bikin acara besar live semua program kita tapi di off air. Kayak kalau Mata Najwa gitu kan suka bikin acara off keren air. banget. Kita bikin semua seharian semua program ada di off air lah gitu. Reactionnya Jebret, live-nya Sportstar lah. Sama liputan 6. Lu di mana Kompas? Pokoknya lu kalau bisa ya ganti-gantian aja. Yang penting tetap kehitung YouTube tuh. Lu ganti dulu, lu ganti enggak apa-apa satu gadget yang penting lu puter aja terus tuh. Lucu banget.